apa kabar? Perkenalkan, nama saya Cindy Hadian, MPM 1814009, Program Studi Pendidikan Sejarah. Oke, di sini saya akan mempresentasikan tentang kebudayaan-kebudayaan yang ada di negara Tibet. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita untuk mengetahui asal-usul dari Tibet tersebut. Kebudayaan-kebudayaan Tibet yang pertama ini adanya asal-usul. Tibet terletak di antara dua peradaban kuno, yaitu Tiongkok dan India. Gunung luas membentang ke timur dataran tinggi Tibet menandakan perbatasan dengan Tiongkok. Dan pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi di Nepal dan India membentuk perbatasan Tibet dan India. Tibet juga dijuluki sebagai Atap Dunia atau Tanah Salju. Tibet sendiri berdiri pada abad ke-7 di bawah kekuasaan Raja Hongzheng Kampong. Namun, pada tahun 1207, wilayah Tibet Utara jatuh ke Genghis Khan, yaitu penguasa dari Mongol. Namun pada tahun 1358, Tibet berhasil melepaskan diri dari Mongol, dan selanjutnya Cina pun menyusul kesuksesan Tibet mengusir Mongol dan membangun dinasti Ming. Namun sejak saat itu, ketegangan Tibet dan Cina terjadi. Bagi dinasti Ming, Tibet adalah bagian dari Mongol, sehingga merasa berhak mewarisi wilayah Tibet. Tetapi, pada tahun 1913, kerajaan Cina kalah oleh tentara Inggris. Dalai Lama ke-13, Tuben Khyentse, memproklamasikan kemerdekaan negara Tibet setelah melakukan perjanjian dengan Inggris. Dan pada tahun 1950, Cina menginvasi Tibet, menguasai Tibet dan mengusir Dalai Lama ke-14, yaitu Tenzin Gyatso. Selanjutnya ada rumah adat yang bisa kalian lihat pada di samping ini, yaitu Stone Chamber Tibet, yaitu rumah ala Tibet. Ini memang sangat populer di Tibet dan beberapa area di Mongolia. Desain dengan sangat padat dan fungsional, dilengkapi pula dengan pencahayaan melalui skylight dan ventilasi. Tidak hanya nyaman, rumah ini juga memiliki desain yang menarik dan berbagai dekorasi dan warna, menunjukkan desain yang menyenangkan. Rumah tradisional Tibet ini dicat dengan 3 warna, yaitu putih, coklat, dan juga biru. Masing-masing mempunyai makna, yaitu yang pertama putih menyimbolkan kecerdasan, coklat keberanian dan keteguhan hati, dan biru adalah belas kasih. Selanjutnya ada kesenian, yaitu Sinulog, dipakai oleh para biksu di Tibet untuk berdoa dan meditasi, pengobatan terapi melalui suara dan yoga yang membutuhkan ketenangan. Cara memainkan singing bowl ini dengan cara dipegang, lalu tongkat yang terbuat dari perunggu diputar untuk mengelilingi bagian luar mangkuk dan menghasilkan suara yang khas dari singing bowl tersebut. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di samping, ini merupakan dari gambar singing bowl. Kesenian kedua ada Tungu Tibet, biasa dipakai untuk membuat instrumen oleh bangsa Tibet. Tungu Tibet ini berbentuk seperti kecapi, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar tersebut. Dan selanjutnya ada tarian Zhang, yaitu tarian yang banyak memainkan gerakan dengan tangan. Gerakan tersebut merupakan simbol kedewasaan dan kegagahan suku Tibet itu sendiri. Selanjutnya ada makanan dan minuman khas. Tentunya setiap negara bahkan daerah memiliki makanan dan minuman yang khas. Sama halnya kayak di Tibet ini, yang memiliki makanan dan minuman khasnya tersendiri. Dan yang pertama ini ada Tibetan Momo, seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di samping. Tibetan Momo ini serupa dengan pangsit kukus yang memiliki isian berupa daging sapi giling yang dicampur dengan sayuran. Umumnya, masyarakat Tibet ini menyantap momo pada siang hari, ditemani dengan secangkir coklat hangat. Oke, yang kedua ada tentuk. Hampir serupa dengan capcay apabila ada di Indonesia. Tentuk menggunakan campuran adonan tepung, sayuran, dan memiliki kuah yang kental. Dan selanjutnya ada sapalai yang memiliki isian berupa daging sapi cincang dan daun kol. Sapalai tak lain adalah roti goreng khas Tibet yang memiliki bentuk lingkaran. Biasanya cemilan ini dimakan masyarakat Tibet ketika akhir pekan tiba. Dan selanjutnya ada gutuk. Ini gutuk ya, bukan getuk. Jangan pada salah sebut. Oke, gutuk yaitu sup yang memiliki kuah pedas, segar, dan yang berasal dari jahe. Gutuk ini juga berisi sayuran seperti tomat, kacang, jamur, labu, bayam, dan seledri. Sup ini identik dengan penggunaan gutuk, yaitu adonan berupa tepung terigu yang dicampur air dibentuk bulat-bulat kecil. Dan biasanya gutuk ini dihidangkan pada saat hari raya Tahun Baru yang disebut Losar.
Selanjutnya ada minuman khas Tibet yang menjadi favorit semua orang di Tibet, apalagi yang buat orang yang ingin diet, ini bisa sekali untuk diminum, yaitu Tibetan Butter Tea atau teh mentega, karena khasiatnya yang bisa membantu menurunkan berat badan. Makanya banyak sekali minuman ini diminum oleh masyarakat Tibet yang ingin melakukan proses diet. Next, selanjutnya ada senjata tradisional Tibet. Yang pertama itu ada kila atau kilas. Adalah berarti ritual pertama kali diciptakan di India kuno. Meskipun kemudian menemukan popularitas di Tibet, di mana mereka hampir disebut purba. Hampir setiap bagian dari keris ini sudah matang dengan simbolisme. Belati sendiri melambangkan inkarnasi Buddha dari Dewa Murka. Yang ketiga, wajah yang sering digambarkan dengan dekat ujung pegangan. Bervariasi dalam desain dan menggambarkan berbagai makhluk ilahi. 3 tepi pisau mewakili pemutusan kebodohan, keserakahan, dan agresi. Kilas adalah alat untuk mengusir setan atau roh-roh jahat. Nah, selanjutnya ada pakaian tradisional Tibet. Seperti yang bisa kalian lihat pada gambar di samping ini merupakan pakaian tradisional dari Tibet yang diberi nama juba. Dan juga yang menjadi simbol orang Tibet adalah mantel panjang yang bersifat praktis, juga modis. Juba terbuat dari kulit domba yang awet dan menghangatkan. Mantel ini besar dan longgar, dengan lengan yang terbuka lebar dan bisa digulung ketika hari panas. Pada malam hari, sebuah juba yang dikenakan tanpa sabuk menjadi penutup yang nyaman supaya tidur nyenyak. Di dalam juba ini baik laki-laki dan perempuan mengenakan dalaman yang cerah dan warna-warni, kombinasi merah dan hijau atau orange dan biru yang menjadi kontras pada umumnya. Oke, selanjutnya ini ada kepercayaan. Percayaan orang Tibet, kebanyakan orang Tibet ini memiliki menjalankan ibadah Buddhisme Tibet, meskipun beberapa masih menganut adat Bon. Buddhisme Tibet ini mempengaruhi gaya seni Tibet seperti seni drama dan arsitektur. Dan selanjutnya ada bahasa. Bahasa di Tibet ini adalah bahasa utama dan juga bahasa resmi di Tibet. Bahasa ini secara resmi ditulis dengan menggunakan huruf Tibet. Selain di Tibet, bahasa ini juga dituturkan di India, Pakistan, Nepal, Bhutan, dan juga mayoritas penutur Tibet merupakan dialek Tibetan. Selanjutnya ada upacara kematian. Pertama, jika ada anggota keluarga yang meninggal, maka si mayat akan didiamkan selama 3-7 hari. Kemudian setelah anggota keluarga setuju mengenai jenis pemakaman yang hendak dilakukan, barulah mereka menyiapkan kubur rangkainya. Ada 3 metode pemakamannya, yaitu water burial, kremasi, dan sky burial. Jadi, bisa dikatakan bahwasanya selama 3-7 hari tersebut pihak keluarga disuruh memilih jenis pemakaman seperti apa yang akan dijalankan. Dan langsung aja kita bahas metode pemakaman yang pertama, yaitu ada water burial, yaitu metode penguburan di mana mayat diberikan kepada ikan-ikan untuk jadi santapan sang ikan di laut. Dan bangsa Tibet sendiri beranggapan bahwasannya roh mayat yang diberikan kepada ikan-ikan tersebut akan cepat ke surganya karena terbawa oleh arus air. Cukup aneh ya metode pemakaman ini untuk kita yang ada di Indonesia. Dan selanjutnya metode pemakaman yang kedua, ini tidak asing untuk kita dengar, yaitu ada dikremasi, yaitu metode pemakaman di mana mayatnya dibakar hingga menjadi abu. Tentunya teman-teman semua sudah pernah mendengar metode seperti ini kan? Dan metode pemakaman yang terakhir ini ada sky burial, yaitu metode penguburan mayat di mana tubuh mayat dipersembahkan kepada vultures atau burung bangkai. Kelompok penganut agama ini percaya bahwa tubuh manusia yang ada yang sudah meninggal adalah sebagai vesel atau wadah saja, yang artinya sudah tidak ada maknanya. Dan sesuai dengan ajaran agama mereka yang mendasar, yaitu memberi, maka dengan dipersembahkan wadah ini kepada burung akan membantu makhluk lemah yang perlu survive untuk hidup. Dalam hal ini, memberi makan vultures dengan potongan daging berasal dari jasad yang meninggal juga merupakan simbol suci agama tersebut. Setelah iring-iringan pengangkut mayat ini tiba di tempat upacara, mayat dibaringkan dalam posisi fetal, yaitu posisi seperti bayi baru lahir. Di atas sebuah altar yang berbentuk batu besar dengan permukaan datar yang berada di tengah-tengah lokasi. Setelah itu, dibuka kain pembungkusnya dan mayat dalam keadaan telanjang.
yang tak jarang juga sudah berbau busuk dan bengkak-bengkak karena sebelumnya mayat tersebut sudah didiamkan selama 3-7 hari. Kemudian sang pendeta melakukan doa-doa dan tugas si pleasure ini dimulai. Dia akan segera memotong-motong tubuh si mayat dan memisahkan antara daging dan tulangnya. Dan hanya meninggalkan kepala dan rambutnya saja. Biasanya mereka menyimpan rambut untuk dibawa pulang atau ada juga yang disimpan di kuil-kuil. Walau tak jarang mereka juga memecahkan kepala mayat dan mengambil tengkoraknya dan dibawa pulang untuk dijadikan sebuah cangkir untuk garam minum teh. Cangkir ini pun lebih bermakna simbolis saja. Memang nampaknya metode sky burial ini sangat kejam ya dan brutal sekali. Tapi itulah kenyataannya yang ada di dunia ini, aneh tapi nyata. Berbagai macam adat istiadat yang mungkin bagi sebagian orang sangat kejam, tetapi bagi orang lain yang merupakan sebuah hal yang wajar. Jadi dapat saya simpulkan bahwasannya kebudayaan yang ada di Tibet ini sangatlah misterius dan tak banyak orang yang mengenal kebudayaan ini. Selain masyarakatnya yang sangat tradisional sekali, masyarakat di Tibet ini juga masih mengikuti ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para leluhurnya sejak dulu. Sekian presentasi saya pada hari ini. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.